para pendengar yang budiman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia berpasang-pasangan sehingga terwujudlah sifat mawaddah, rahmah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya serta para sahabatnya. Para pendengar yang budiman, hak-hak bersama antara suami istri adalah hak untuk membangun keluarga. Dan ia merupakan bangunan terpenting di dalam masyarakat, bahkan di dalam umat secara keseluruhan. Jika manusia saling tolong-menolong pada saat mendirikan bangunan yang tersusun dari bebatuan dengan memilih tempat yang sesuai dan material yang baik, sehingga menjamin selamatnya bangunan yang terbentuk dari batu dan tanah, maka sesungguhnya bangunan keluarga yang terdiri dari laki-laki, wanita, dan anak-anak lebih berhak untuk dipilih dengan lebih jeli dan lebih selektif, hendaknya lebih diseriuskan dan lebih diperhatikan. Karena bangunan yang terdiri dari batu itu hanya berhubungan dengan urusan dunia dan dia akan rusak. Sementara bangunan keluarga berhubungan dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta dampaknya akan terus berlanjut hingga akhirat. Para pendengar yang budiman, untuk mewujudkan bangunan keluarga yang bahagia, bangunan keluarga yang penuh dengan pesona kegembiraan, baik akan terwujudnya kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hendaknya suami dan istri saling tolong-menolong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, wanita salihah adalah wanita yang dapat membantu dan menyibukkan suaminya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga suami yang saleh, suami yang memerintahkan keluarganya untuk sholat, mengajari mereka tentang perkara-perkara agamanya, membangunkan mereka dari tidurnya mengingat Tuhannya, sebagaimana masing-masing orang dari keduanya mengingatkan yang lainnya untuk senantiasa menjaga, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran Karim. Para pendengar yang budiman, suami yang saleh, suami yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Begitu pula istri yang salihah, istri yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk suaminya, istri yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak-anaknya, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Para pendengar yang budiman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada waktu malam, lalu ia mengerjakan sholat dan membangunkan istrinya, lalu dia pun sholat. Kemudian jika istrinya tidak mau bangun, dia percikan air pada wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada waktu malam, lalu ia mengerjakan sholat dan membangunkan suaminya, lalu suaminya pun mengerjakan sholat. Jika suaminya tidak mau bangun, maka ia percikan air pada wajahnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, dan juga yang lain-lain. Para pendengar yang budiman, istri yang salihah kerjasama dengan suami dalam mewujudkan sholat, bahu-membahu, bantu-membantu. Ya, ketika
dia bangun ke 8 malam membangunkan suaminya. Begitu pula sebaliknya, suami yang saleh pun demikian. Istri yang salihah, istri yang menganjurkan suaminya mencari rezeki yang halal dan mengingatkan dari yang haram. Apa cemerlangnya istri salihah ketika dia mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah Anda mencari nafkah yang haram, karena sungguhnya kami dapat bersabar menahan lapar, dan kami tidak dapat bersabar menahan panasnya api neraka." Inilah istri yang saleh, bukan istri yang memotivasi, mendorong suaminya untuk korupsi. Ya, Bang, selunitkan uang 1 juta rupiah, ya, buat laporan, ya, yang palsu, ya, markup laporannya, kan nggak apa-apa, cuma 1 juta, bukan begitu. Para pendengar yang budiman, sikap suami istri yang tolong menolong dalam kebajikan, yang tolong menolong dalam ketakwaan, berdampak besar terhadap keduanya, berdampak besar kepada anak cucunya dalam waktu yang sekarang maupun waktu yang akan datang. Adapun dampak waktu sekarang, ketika pasutri tolong menolong dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan anak terpengaruh dengan apa yang dia lihat dan akan membuatnya cinta melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengagungkan syariat Islam. Contoh, suami istri tolong menolong dalam hal masalah perhatian terhadap janda-janda yang berada di sekitar rumahnya. Kata suami, ya, "Bu, coba jenguk fulana, ya, ibu sudah tua, atau kita bareng-bareng jenguk ke sana. Ya, kita beli telur, kita beli beras, kita beli minyak, kita jenguk dia." Nah, kemudian kita jenguknya dengan anak-anak kita, ya, supaya dia merasa bahagia, supaya dia senang, supaya dia gembira. Dan datang ke fulana. Ketika datang ke fulana, memberikan makanan kepada janda tersebut, kalau dia sudah tua. Sementara anak melihat bagaimana aksi, bagaimana perbuatan suami istri atau perbuatan bapak ibunya, maka ini akan memberikan pengaruh yang besar, dan kelak nantinya anak itu akan mencontoh ibu dan bapaknya, sehingga hal itu akan menjadikan anak menirunya, melakukan apa yang dilakukan oleh bapak dan ibunya. Para pendengar yang budiman, tidak hanya pada anak sendiri, ya, ketika suami istri bahu-membahu tolong menolong dalam kebaikan, maka suami dan istri akan tercipta kebahagiaan, akan tercipta ketentraman, akan tercipta kegembiraan, akan tercipta ketenangan dalam hatinya. Kenapa demikian? Sejauh mana seorang hamba taatannya pada Allah Subhanahu wa taala, sejauh itu pula kebahagiaan yang ia dapatkan. Jika suami istri sering bahu-membahu, halaqah surat Al-Baqarah misalkan, sama-sama membaca Al-Quran, sama-sama mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, sama-sama, ya, mencari ilmu, menuntut ilmu, maka tumbuh kebahagiaan dalam diri mereka. Para pendengar yang beriman, adapun dampak yang akan dirasakan pada masa akan datang ketika suami istri tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak-anak melihat, ya, suami istri atau bapak ibunya, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka anak-anak akan tumbuh menjadi anak-anak yang salihah, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang sabar, anak-anak yang berta'in, membuat sedap pandang mata, membuat hati senang, membuat hati tenang. Dan pada akhirnya mereka pun
suami istri atau ibu dan bapak dan anak nanti bertemu dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amali min syai' kullu mar'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Quran surat Tur ayat 21. Para pendengar yang budiman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, yaitu dengan sebab keimanan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan anak-anak dalam surga karena solihan bapak-bapak mereka. Para pendengar yang budiman, dengan demikian kita sebagai ibu dan bapak upaya keras untuk menciptakan tolong-menolong dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, menundukkan pandangan mata dari kesalahan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa suami merupakan manusia biasa, tentunya memiliki kesalahan. Begitu pula dengan istri. Istri pun manusia biasa yang punya salah, pasti ada dosanya. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para pendengar yang budiman, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Maka hendaknya setiap pihak, suami atau istri, agar tidak membalas perbuatan jelek yang lain dengan yang semisalnya. Ini yang perlu kita perhatikan. Ya, saat seorang suami ternyata salah, dalam suatu hari suami salah gitu ya, pulang dari bekerja, kemudian ketika mendapati istrinya, ternyata istrinya ya sedang berbicara di luar dengan para tetangga-tetangganya, sedang asik ngobrol, gosip. Kemudian istrinya pulang, kemudian suami marah-marah. Ya, suami ketika itu lempar piring. Ya, saking marahnya. Karena di kantor marah, pulang-pulang menghadapi istri seperti itu, tambah marah lagi. Wah, piring dilempar misalnya. Ini sebuah kesalahan. Maka bagaimana sikap istri? Fa'billati ahsan. Hendaklah balas dengan cara yang lebih baik. Ya. Bukan istri ngambil piring lagi, lempar lagi, bukan gitu ya. Atau ngambil dandang ya, lempar lagi dandangnya, bukan ya. Tapi idfa' billati ahsan ya. Alasan dengan suatu hal yang lebih baik. Sabar, diam ya. Piring-piring pecah itu dibereskan. Ya, dibereskan. Buatkan teh manis, buatkan kopi gitu. Setelah tenang baru diajak bicara. Idfa' billati ahsan. Begitu pula sebaliknya. Ya, begitu pula sebaliknya. Ketika sang suami melihat istrinya ya marah-marah, ya, melihat sikap anaknya, ya, nakal barangkali gitu ya, sehingga istrinya marah-marah, tidak terkontrol, ya. Dan ketika suami ya melihat istrinya seperti ini, sabar, idfa' billati ahsan. Jangan lantas suami mengatakan, "Lu marah-marah aja, gua ganti lu." Nah, jangan begitu. Ya. Para pendengar yang beriman, yang perlu perhatikan juga di sini, jika salah satu dari suami istri melihat pasangannya sedang emosi, maka wajib baginya menahan amarahnya dan agar tidak secara reaktif membalas. Ia perlu kita perhatikan. Seperti halnya api dengan air. Jangan api dengan bensin, jangan. Apinya akan semakin tinggi, semakin membesar.
Ya. Sehingga hendaknya kita tanamkan dalam diri kita seperti ini. Ketika kita melihat pasangan kita, ketika kita melihat istri kita begitu emosinya, istri kita begitu marahnya, marah memuncak. Secara fitrah sebagai kepala rumah tangga, tentu marah juga. Saya kepala rumah tangga, saya pemimpin rumah tangga gitu kan. Oh, istri marah-marah ke saya seperti ini, ya. Gampang nih saya sebagai kepala rumah tangga, ya. Dan saya besar, ya, tinggal pukul saja. Nah, tapi perbuatan ini tidak menyelesaikan masalah, tidak. Kenapa demikian? Karena menanggapi emosi istri dengan emosi lagi, seperti halnya melihat kebakaran, ya, bukan disiram dengan air, malah kebakaran tersebut disiram dengan bensin. Apa yang terjadi? Jika ada api sudah membumbung tinggi, api sudah melahap rumah, disiram dengan bensin, tambah lagi. Begitulah. Para pendengar yang budiman, adalah kita perhatikan ucapan dari sahabat Rasulullah SAW adalah Abu Darda. Abu Darda berkata kepada istrinya, jika engkau melihatku marah, maka maklumilah aku. Perkataan yang sungguh sangat luar biasa sekali. Dan jika aku melihatmu marah, aku pun akan memaklumimu. Jika tidak demikian, maka kita tidak akan dapat hidup bersama. Coba kita renungi perkataan yang sungguh sangat bagus sekali. Jika engkau melihatku marah, maka maklumilah. Ketika istri melihat suaminya marah, emosi memuncak, maka maklumi. Diam dulu. Ya, diam dulu. Jangan langsung dibalas dengan kemarahan yang semisal atau kemarahan yang lebih dahsyat. Ada seorang istri yang lebih galak daripada suaminya. Mentang-mentang pendidikan istri lebih tinggi misalkan, status sosialnya lebih tinggi misalkan, atau penghasilannya lebih tinggi misalkan, sehingga istri sebagai pemimpin suami. Jika suami marah, istri lebih marah lagi. Jika suami datang, ya, sementara makanan belum disiapkan, kata suami, mana aja sih kamu? Ya, makanan belum disiapkan? Istri bilang, kamu nggak tahu, gitu, sambil nunjuk-nunjuk ke aja. Suami, kamu nggak tahu, saya dari pagi sampai malam, ya, nge-stop 24 jam ini, saya kerja, ya, saya ngurusin anak kamu nih, anak 5, kecil-kecil lagi, ya, kecil-kecil lagi sudah 5, gitu ya, kamu nggak mau tahu, gitu ya, sudah gitu nggak digaji lagi. Nah, suami baru ngomong sekecap, 2 kecap, sekalimat, 2 kalimat, langsung, iya, istri marah-marah, lebih parah dari suami. Kita pendengar yang beriman, kemudian kita renungkan lagi ucapan Abu Darda, jika aku melihatmu marah, aku pun akan memaklumimu. Terkadang istri, ya, emosi saat, emosi yang berlebihan, ya, emosi saat, emosi yang berlebihan, ya, seperti misalkan SMS masuk ke HP suami, tidot gitu. Suami ketika itu, ya, memang sudah kenal, ya, dengan SMS itu. Yang SMS itu misalkan donatur, dan donatur ibu-ibu gitu, ya, usia udah 50-60 tahun gitu. Fitnah itu tahu lah gitu ya, karena usianya sudah tua gitu ya. Nah, SMS, Pak, tolong jemput ya, gitu. Istri baca, Mas, jemput apaan nih? Nah, ini kan donatur gitu ya, ini kan donatur, bantu gitu ya. Langsung reaktif, Pak, istri reaktif, marah-marah, cemburu yang berlebihan. Nah, cemburu yang berlebihan istri, wah, marah-marah, karu-karuan. Bagaimana sikap suami? Ya, sikap suami harus sabar, harus memaklumi. Istri saya lagi cemburu gitu ya, berarti ini Anda semakin sayang pada saya gitu kan. Nah, para pendengar yang beriman, kalau nggak demikian, maka apa yang terjadi? Suami istri tidak akan hidup bersama.
pasti nggak akan bersama. Kalau nggak ada saling memahami, kalau nggak saling memaklumi, ya, maunya menang sendiri, maunya ego sendiri, maka tidak mungkin akan hidup bersama. Nah, pendengar yang budiman, tahuilah, ya, bahwa tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan, tidak mungkin kita akan mendapatkan ketenangan kecuali kita memaklumi pasangan kita masing-masing. Setinggi apapun jabatan yang dimiliki oleh suami kita misalkan kantor sukses, maka perlu perhatikan bahwa suami kita adalah manusia biasa. Suami kita manusia biasa yang terkadang ada salahnya. Suami kita bukanlah sosok malaikat, pasti ada salahnya. Dan ketahuilah wahai istri, ketika terjadi kesalahan pada diri suami kita, maka hendaknya kita bersabar. Bersabar. Inilah kunci yang terbaik. Begitu pula ketika kita menghadap istri kita, ya. Istri kita yang begitu cantik misalkan, istri kita yang begitu jelita misalkan, istri kita yang begitu mempesona misalkan, tutur katanya begitu baik, tutur katanya begitu bagus, begitu perhatian terhadap anak-anak kita, pasti istri kita punya kesalahan. Pasti. Bisa jadi istri kita ketika memasak, masakannya kurang oke, hal fisik menawan, pintar mengajar misalkan, ya, sopan orang yang, tapi ketika memasak, masakannya seringnya keasinan, masakannya seringnya kemanisan misalkan. Nah, ketika seperti hendaknya kita memiliki sikap sabar, kemudian menundukkan pandangan mata dari kesalahan. Artinya tidak melebih-lebihkan kesalahan, tidak membesar-besarkan kesalahan yang terjadi, ya. Dan hendaknya kita memakluminya, memberikan nasihat padanya, memberikan bimbingan kepadanya. Wallahu a'lam bishawab.